Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan, rekan-rekan di ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tradisi yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, masyarakat kita, yaitu tentang ngalap barokah, mencari keberkahan. Karena namanya kata keberkahan adalah kata yang menarik, ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keberkahan? Semua orang ingin mendapatkan keberkahan, ya. Namun di sana ada praktek-praktek mencari berkah atau ngalap berkah yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Seperti kita dapati sebagian kaum muslimin yang bersafar jauh ke kuburan-kuburan tertentu untuk mencari keberkahan di kuburan-kuburan tersebut, atau bersafar jauh menuju ke suatu lokasi-lokasi, entah gua tertentu, entah sungai tertentu, dalam rangka mencari keberkahan di tempat-tempat tersebut. Yang itu semua tidak ada dalilnya dari syariat, ya. Dan itu adalah hukumnya adalah syirik kecil asalnya, dan kalau dibarengi dengan akidah yang keliru bisa berubah menjadi syirik besar, ya. Tapi hukumnya asalnya adalah syirik kecil. Demikian juga sebagian kaum muslimin seperti kita lihat di Masjid Nabawi yang berebut-rebutan untuk mengusap-ngusap pintu-pintu Masjid Nabawi, ya, dengan kainnya, dengan tangannya, dengan pipinya, ya. Atau dengan sebagaimana kita lihat di tanah air kita juga ada sebagian kaum muslimin yang berebut-rebutan untuk mencari keberkahan dari seekor sapi. Ada sapi namanya Kiai Slamet, ya, yang kalau dia keluar entah setahun sekali, entah berapa kali dalam setahun, maka orang-orang berebutan mencari keberkahannya. Bahkan sebagian mereka mengambil keberkahan dari kotorannya. Ini adalah hal-hal yang menyedihkan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan ini adalah bentuk-bentuk ngalap berkah yang dilarang dalam syariat. Maka pada kesempatan ini kita perlu mengenal apa sih hakikat dari ngalap berkah. Ngalap berkah bagaimana yang dibolehkan dan ngalap berkah bagaimana yang dilarang, ya. Baik, perhatikan bersama saya. Tabarruk, mencari berkah. At-tabarruk. At-tabarruk diambil dari kata al-barakah. Al-barakah, dan al-barakah secara bahasa, ya, diambil dari pertama dari kata al-birkah, yaitu kumpulan air yang banyak. Yang banyak, semacam danau, ya. Ya, namanya al-birkah. Kemudian diambil juga dari burukul ibil. Buruk yaitu jika onta, menderamnya onta. Oleh karenanya ini secara bahasa. Jadi al-barakah adalah diambil dari birkah, dari kumpulan air yang banyak, ya. Kemudian dari burukul ibil, menderamnya onta. Sehingga secara istilah at-tabarruk artinya mencari kebaikan, keberkahan atau kebaikan, ya, yang lebih banyak dan lebih langgeng, ya. Karena onta ketika dia menderam, dia menetap, ya, menetap. Ini secara bahasa mencari keberkahan atau kebaikan yang lebih banyak dan lebih langgeng. Baik, ini secara bahasan, secara istilah. Beberapa kaidah-kaidah penting dalam masalah barakah, ya. Kaidah-kaidah penting.
berkaitan dengan ngarap berkah. Dengan ngalap berkah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya wahibul Allah adalah wahibul barakah. Allah adalah wahibul barakah. Allah adalah penganugerah barakah. Jadi yang menentukan ini berkah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Penganugerah barakah ya. Jadi yang menentukan ini berkah, sesuatu berkah atau tidak hanyalah suatu berkah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sumber barakah ya. Ya. Karena Allah adalah sumber segala kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, biyadikal khair. Biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah segala kebaikan. Kalau bahasa Indonesia artinya hanya di tanganmu lah. Mula segala kebaikan. Bukankah ketika kita mencari keberkahan kita sedang mencari kebaikan? Kebaikan di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah disifati dengan tabarak. Dengan tabarak. Tabaraka dalam banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak, maha berkah Allah, maha kebaikan, maha penganugerah kebaikan, maha sumber kebaikan dan segalanya adalah kebaikan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah atau maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, banyak dalam Al-Qur'an. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan Allah disifati dengan tabarak agar kita tahu bahwasanya yang sumber keberkahan, yang menentukan keberkahan hanyalah Allah semata. Ini poin pertama yang harus kita pahami ya. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau menurunkan keberkahan kepada sebagian makhluknya. Ini bisa berbagai macam model, ya. Seperti sebagian zat, Contoh berkahnya korma, ya. Ya. Seperti dalam kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatul muslim. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Hadithuni mahiyah. Kemudian kata Nabi SAW, hiya nakhlah. An-nakhlah. Kata Nabi, sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Ternyata adalah pohon korma. Ya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Alam tara kaifa daraballahu
masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa afruha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha, dan seterusnya dalam surat Ibrahim. Tidakkah lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang suatu perkataan yang baik, itu kalimat tauhid, seperti sebuah pohon yang baik. Para ulama mengatakan pohon di sini maksudnya pohon korma. Demikian dia adalah pohon yang penuh dengan keberkahan, ya. Contohnya lagi Nabi SAW bersabda, ya. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa." Ya. Berkahnya buah. Contoh lagi lebih khusus, berkahnya korma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa. Kata Nabi SAW, siapa yang di pagi hari makan 7 butir korma ajwa, la yadurruhu al-yawma summun wala sihrun, maka dia tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun pada hari tersebut. Ini contoh Allah memberikan keberkahan pada sebagian zat. Contoh berkahnya korma, ya. Yang kedua, contohnya misalnya berkahnya Zam-Zam. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, innaha mubarakah. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'us suqmin. Dalam Sahih Muslim, ketika Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu pergi ke kota Mekah, kemudian dia sembunyi di Masjidil Haram sekitar sebulan, baru akhirnya ketemu dengan Nabi. Ketika Nabi ketemu dia, ternyata perutnya ada semacam lipatan-lipatan menunjukkan dia gemuk. Maka Nabi bertanya, "Apa yang kau makan selama sebulan?" Kata dia, "Tidak ada aku makan dan aku minum kecuali Zam-Zam." Maka Nabi mengatakan, "Innaha mubarakah." Sungguhnya Zam-Zam itu air yang berkah. Innaha ta'amu tu'min, Zam-Zam bisa mengenyangkan, wa shifa'u suqmin, bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian juga Nabi bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam tergantung niat orang yang minumnya, ya. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang minumnya. Contoh lagi yang berkah secara zat misalnya apa? Misalnya zaitun. Dalam Al-Qur'an, ya, berkahnya zaitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraba Allah Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunat la syarqiyati wala gharbiyah. Allah menamakan pohon zaitun dengan pohon yang berkah. Ya, dan benar, zaitun pohon berkah, buahnya bisa berkah, minyaknya, dan banyak hal bisa diperoleh keberkahan dari buah zaitun. Ya. Dan tentu ada hal-hal yang lain di mana Allah menjadikan zat tersebut berkah. Ya. Di antaranya dan masih banyak lagi, di antaranya zat Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam berkah. Nanti kita akan bahas di akhir. Ini sekedar saya ingatkan saja. Baik. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada sebagian tempat. Sebagian tempat dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ya, berkahnya tempat misalnya apa? Kota Madinah. Contohnya adalah kota suci Mekah. Contohnya adalah Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya.
sekitarnya. Contohnya adalah masjid secara umum. Masjid-masjid ya. Kota Madinah jelas ya. Allah barik lana fi sa'ina. Ya Allah berilah keberkahan pada sa'nya Madinah, timbangannya penduduk kota Madinah. Kota Madinah kota yang berkah ya. Apalagi di sana ada Masjid Nabawi ya. Kota Madinah. Kemudian Masjid Nabawi. Kota di Mekah dengan Masjidil Haram. Ya, ibadah di sini 1000 kali lipat, ibadah di Masjidil Haram 1000 kali lipat. Masjid Aqsa 100 kali lipat. 500 kali lipat kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi Masjidil Aqsa dan yang sekitarnya. Secara umum masjid adalah ahabbul buqa ila Allah. Masajiduha, tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid-masjid. Ya, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak padang Arafah ketika di musim haji, kemudian Mina, banyak tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga Allah memberkahi sebagian waktu. Sebagian waktu diberkahi Allah. Diberkahi Allah, contoh banyak sekali ya, seperti apa? Ramadan, bulan Ramadan diberkahi, pahala berlipat ganda, misalnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Contohnya lagi misalnya sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah waktu-waktu yang berkah. Misalnya lagi misalnya ba'da asar setelah Jumat, ba'da asar di hari Jumat untuk berdoa. Waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti hari puasa hari Arafah, puasa Muharram, 10 Muharram, dan banyak waktu-waktu yang Allah pilih untuk Allah berkahi. Jika seorang beribadah di waktu tersebut, maka dilipat gandakan pahala ya. Dan terserah Allah, Allah milih zat tertentu, milih tempat tertentu, pilih waktu tertentu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menentukan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarah, dan dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan yang Allah kehendaki, Allah milih siapa yang Allah kehendaki, terserah ya. Baik. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, keberkahan yang ditentukan oleh Allah ada 3 kemungkinan. Pertama, keberkahan dunia, keberkahan ukhrawi, akhirat. Yang ketiga, keberkahan dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Keberkahan dunia ya misalnya tadi disebutkan, misalnya apa? Murni dunia, misalnya zaitun tadi, zaitun. Ini makan, mungkin ada keberkahan susu kambing misalnya ya. Susu misalnya, madu misalnya ya. Ada keberkahan akhirat ya, seperti tadi Masjid Nabawi, Masjid Aqsa,
Masjidil Haram, ya ini keberkahannya bersifat akhrawi. Keberkahan dunia dan akhirat para ulama mengatakan contohnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Kalau orang membacanya, bahkan dia akan dapat keberkahan dunia dan akhirat ya. Karena bisa menghilangkan penyakit hati, bisa menyembuhkan juga penyakit yang benar-benar penyakit fisik ya. Ini contoh keberkahan, ada yang berkaitan dengan duniawi, ada yang berkaitan dengan akhirat. Baik, yang berikutnya, yang kelima, cara mencari keberkahan harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai syariat. Bukan dengan cara sendiri. Contoh, Ka'bah berkah. Ka'bah, apalagi Hajar Aswad, berkah. Jelas berkah. Tapi bagaimana cara mencari keberkahan Ka'bah? Apakah dengan mengusap-ngusap, kemudian tempelkan ke baju usapannya? Ya. Jawabannya tidak, yaitu dengan kita tawaf Ka'bah, kita buat keberkahan Ka'bah. Contohnya Hajar Aswad, caranya dengan kita mencium, ya. Atau kita mengusap, karena mencontohi Nabi SAW, bukan ada strom yang mengalir ke kita, bukan ada keberkahan yang kita ambil tempelkan ke tubuh, tidak. Ya. Makanya Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar, la tanfa wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka." Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanyalah sekedar batu, tidak bisa beri mudarat. Engkau hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Menunjukkan meskipun Ka'bah adalah berkah, tapi cara mencari keberkahannya sesuai dengan yang diajarkan. Bukan misalnya kiswahnya diguntingi, diambil ya. Bukan misalnya seperti sebagian orang sorbannya diusap-usapkan di Ka'bah. Saya lihat sendiri orang-orang yang tidak ngerti, jahil ya. Ya. Ini tentunya tidak benar. Bukan begitu cara mencari keberkahan dari Ka'bah. Contohnya lagi misalnya Maqam Ibrahim. Allah sebut dalam Al-Qur'an Maqam Ibrahim. Ayatun bayyinat Maqam Ibrahim ya. Di antara suatu yang berkah yang Allah sebutkan Maqam Ibrahim. Tetapi bagaimana cara mencari keberkahan dari Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kata Allah, jadikanlah dari Maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Makanya setelah tawaf seorang salat di belakang Maqam Ibrahim. Caranya demikian, bukan dengan mengusap-ngusapkan tubuh di Maqam Ibrahim. Ini contoh salah mencari keberkahan. Ya. Salah mencari keberkahan, bukan dengan mengusap-ngusapkan tubuh, pipi, tangan di Maqam Ibrahim, sorban di Maqam Ibrahim, kain ihram di Maqam Ibrahim, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, atau mencium-cium Maqam Ibrahim tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Contohnya jelas, Allah perintahkan jelas, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, jadikanlah di belakang Maqam Ibrahim sebagai tempat salat, bukan untuk diusap-usap. Ini contoh keberkahan, tapi bukan begitu cara mencari keberkahan. Ya. Contoh misalnya ziarah kuburan Nabi SAW. Ya. Tentu berkah. Ya. Ziarah kuburan Nabi SAW. Kita disuruh ziarah karena di situ berpahala. Kita ziarah ke kuburan berpahala. Kita mengingat kematian. Kita bisa mendoakan yang kita ziarahi. Tetapi sebagian orang ketika ziarah ke kuburan Nabi atau ke kuburan wali-wali, mereka cari keberkahan. Bukan dengan ziarahnya, tapi keberkahannya dengan mengusap-ngusap mereka di nisannya, dan itu diingat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan jangan ikuti orang-orang jahil yang mereka mengusapkan tubuh-tubuh mereka di kuburan-kuburan. Bahkan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ini adalah kebiasaan Yahudi dan Nasara, mengagungkan kuburan dengan mengusapkan tubuh di kuburan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan jangan ikuti kebiasaan orang jahil. Kemudian dia berkata, wa alaika bi tariqil huda wala tastawhishuka qillatu salikin wa iyyakum
wa turuqadh dhalalah, ya. Wala taghurrannaka kathratul halikin. Kata Fudail bin Iyad, ikutilah jalan kebenaran. Jangan kau merasa sendiri atau kesepian dengan sedikitnya yang mengikutinya. Waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyak orang yang mengikuti jalan-jalan tersebut. Patokan bukan banyak dan sedikit, kata Fudail bin Iyad, dan dinukil oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, tapi patokan adalah mengikuti sunnah. Meskipun yang mengikuti menjalankan cuma sedikit. Ya. Karena kalau kita orang yang usap kuburan Nabi banyak, kalau dibuka orang akan datang rombong-rombongan. Usap-usap akan mungkin macam-macam, tapi ya, alhamdulillah dijaga sekarang di Masjid Nabawi. Kalau dibuka kesempatan, lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, jangan terpedaya dengan kebiasaan orang-orang jahil, ya. Ini ikhwan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara penting yang perlu kita ketahui, ya. Saya ulangi bahwasanya Allah adalah penentu keberkahan. Dialah wahibul barakah, yang menentukan keberkah atau tidak boleh kita menentukan sendiri. Oh ini berkah begini enggak, kalau enggak dalilnya enggak boleh. Kemudian Allah menurunkan keberkahan pada sebagian makhluknya, ada sebagian zat, sebagian tempat, sebagian waktu. Kemudian keberkahan ditentukan Allah, ada 3 kemungkinan, keberkahan duniawi, keberkahan akhirat, keberkahan dunia akhirat. Yang poin sangat penting, cara mencari keberkahan harus mengikuti syariat. Ya, ini paling penting, bukan dengan cara sendiri yang salah, ya. Kalau seorang mencari cara keberkahan yang salah, maka dia terjerumus dalam bid'ah, Baik. Habis ini saya ingin bahas tentang ini. Keberkahan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Keberkahan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang keberkahan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan cukup penting agar kita tidak salah paham. Keberkahan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalilnya banyak. Di antaranya para sahabat, ya. Misalnya keringat Nabi harum. Ya, misalnya, ya. Kemudian Nabi SAW sengaja membagi-bagikan rambutnya. Ya. Kemudian sebagian sahabat sengaja, ya, menyimpan keringat Nabi atau mengumpulkan keringat Nabi. Sallam. Kemudian para sahabat sengaja mengambil ludah, ya, bahkan mungkin dahak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah bikin menjadi harum, ya, keringat yang harusnya bau menjadi harum, ludah atau dahak menjadi harum. Ya, ini menunjukkan Allah menjadikan Nabi tubuhnya spesial, berkah, ya. Dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, para sahabat hanya melakukan demikian pada Nabi saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Perhatikan, para sahabat hanya melakukan demikian pada Nabi. Mengambil rambut Nabi, keringat Nabi, ludah Nabi, dahak Nabi. Sampai kalau Nabi buang ludah, orang pada berebutan. Kalau Nabi berwudu, ya, tadi para sahabat rebutan bekas wudu Nabi.
para sahabat, ya, sebagian sahabat sengaja meminta baju bekas Nabi. Ya. Seperti sahabat dalam hadis ketika Nabi pakai baju baru dikasih hadiah, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, uksuniha, ya Rasulullah, berikanlah bajumu kepadaku." Maka Rasulullah sudah pakai, sudah kena keringat Nabi, Rasulullah kasih dia. Ya, karena sahabat tahu kalau sudah disentuh Nabi berkah. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya tubuh Nabi berkah. Oleh karenanya saya ingin sampaikan, sahabat hanya melakukan demikian kepada Nabi. Ya, tidak ada yang melakukan hal demikian pada Umar, pada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nggak ada kita riwayat para sahabat rebut-rebutan keringatnya Abu Bakar, keringatnya Umar, rebut-rebutan ngambil rambutnya Utsman, rambutnya Ali. Nggak ada sahabat yang lain melakukan. Ya. Demikian juga tidak ada sahabat junior melakukan hal tersebut kepada sahabat senior. Tidak ada. Demikian juga tidak ada tabi'in yang melakukan demikian kepada sahabat junior, pada para sahabat. Nggak ada. Sehingga dari sini kita tahu kesimpulannya para sahabat memahami kesimpulan. Para sahabat memahami bahwa yang dicari keberkahan zat seseorang hanyalah Nabi. Hanyalah kekhususan. Ini kekhususan Nabi SAW. Kekhususan Nabi SAW. Baik. Ini saya ingin sampaikan hal ini agar kita tahu bahwasanya kekhususan zat Nabi hanya keberkahan zat, hanya khusus buat keberkahan zat, hanya khusus Nabi SAW. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meruqyah Nabi, dia mengusapkan dengan tangan Nabi karena mengharapkan keberkahan tangan Nabi, ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika meruqyah Nabi, Aisyah yang baca radhiyallahu anha, tapi diusap dengan tangan Nabi. Kenapa? Karena tangan Nabi berkah, mengharapkan keberkahan tangan Nabi. Air liur Nabi berkah. Air liur Nabi kalau diludahkan bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, dengan doa Nabi, ya, serta dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak pas, ya. Tidak pas jika para ulama atau orang soleh dianalogikan atau dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi keberkahan zat. Benar sebagian ulama berpendapat demikian. Contohnya Nawawi rahimahullahu taala. Kalau tidak salah Ibnu Hajar al-Tapi al-Nawawi, Nawawi berkata, kalau begitu sebagaimana Nabi boleh dicari keberkahan air liurnya, para ulama juga. Karena para ulama adalah pewaris para nabi misalnya. Mereka berdalil dengan kias. Berdalil dengan kias. Maka kita coba kritik masalah ini. Kritikan terhadap dalilan kias.
Rukun qiyas ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah al-maqis, kemudian al-maqis alaihi, kemudian al-illah al-jami'ah, kemudian al-hukmu. Taib, al-maqis dalam ini yang dikiaskan adalah ulama misalnya, atau orang soleh, dikiaskan kepada Nabi, dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-illah jami'ah, apa sisi kesamaan sehingga dikiaskan? Sama-sama soleh. Sama-sama soleh. Kalau gitu hukumnya apa? Hukumnya sama-sama boleh diambil keberkahan liurnya, air liurnya. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya para sahabat memahami adalah suatu spesial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa dikiaskan, karena para sahabat tidak bisa dikiaskan kepada Nabi dalam hal ini. Lihatlah Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali sudah dijamin masuk surga. Namun tidak ada seorang pun yang minta rambut Abu Bakar, minta rambut Umar, mengambil air liur Abu Bakar, air liur Umar. Tidak ada. Sehingga mereka tidak mengkiaskan para sahabat yang dijamin masuk surga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita bicara ulama dikiaskan dengan Nabi, kita tanya sekarang masalahnya. Ini masalahnya sini, al-illah jami'. Apa sisi kesamaan? Ya, sisi kesamaan. Ada 2 kemungkinan sisi kesamaan. Ya. Bisa jadi adalah tingkat kesolehan atau akar kesolehan. Apa maksudnya Anda sama-sama soleh? Kalau kita bilang tingkat kesolehan, maka tentu ini tidak benar. Kalau bilang tingkat kesolehan, maka ini tentu tidak benar. Karena tidak ada yang solehnya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar aja hanyalah satu butir dari lautan kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Nabi. Anda mau mengkiaskan ulama dengan Nabi atas dasar kesamaan apa? Bilang sama-sama soleh. Taib. Sama-sama soleh, soleh yang mananya? Apakah tingkat kesolehannya? Tentu jauh berbeda. Ataukah akar kesolehan? Kalau akar kesolehan, perhatikan, maka setiap muslim punya akar kesolehan. Maka setiap muslim punya akar kesolehan. Kita semua punya akar kesolehan. Punya akar kesolehan. Jika setiap kita punya akar kesolehan dan bisa dikiaskan kepada Nabi, berarti setiap kita air liur kita berarti berkah dong. Berarti murid-murid saya boleh ambil air liur saya boleh ludahi mereka. Kalau saya potong rambut suruh ambil, seperti rambut Nabi bisa dijadikan obat kalau ditaruh air diminum. Ya. Keringat saya boleh diperas oleh mereka. Ya. Sekarang mau kiaskan dengan Nabi masalahnya. Hal-hal apa yang menjadi Nabi berkah? Ya. Keringatnya berkah, liurnya berkah, sisa wudunya berkah. Ya. Berkaitan dengan zat nih. Baju bekasnya berkah. Nah kalau begitu, kita semua punya akar kesolehan. Antum lah, antum. Mungkin ustadz atau guru di TK atau SD, guru TPA. Kan orang soleh guru TPA. Ngajar anak-anak baca Quran. Ya sudah kalau gitu bekas bajunya diambil jadi keberkahan. Air liurnya diambil ya. Apakah yang berpendapat demikian? Tentunya tidak ada. Makanya kita bilang, apa yang mau disamakan soleh? Soleh yang bagaimana maksudnya? Soleh tengah-tengah? Apa barometernya soleh bagaimana yang bisa untuk dikiaskan kepada Nabi? Apakah tingkat kesolehan itu tidak mustahil? Atau ke akar kesolehan? Kalau akar kesolehan semua orang punya soleh. Dari sini saya katakan pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasanya tidak boleh mengkiaskan seorang pun kepada Nabi dalam hal masalah keberkahan zat. Karena para sahabat tidak ada yang mengambil keberkahan dari sahabat-sahabat yang lain, enggak ada. Tabi'in tidak ada yang mengambil keberkahan dari zat-zat para sahabat, enggak ada. Enggak ada. Kalau boleh dikiaskan kepada Nabi, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih utama dikiaskan kepada Nabi dan mereka sudah dijamin masuk surga. Sementara orang-orang ulama sekarang enggak tahu nasib mereka bagaimana, kita enggak tahu nasib kita bagaimana.
Apalagi sebagian ulama misalnya ngawur, sebagian ulama ternyata kacau, misalnya ngaco. Ya, kita nggak tahu meninggalnya bagaimana. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat untuk masalah keberkahan zat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, bab yang kita bahas adalah bab ke-8 dari kitab tauhid. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang mencari keberkahan dari pohon, dari batu dan yang semisalnya. Syekh Muhammad Wahab rahimahullah membawakan ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah maka patutkah kalian wahai orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, ya. Itu mereka beribadah kepada Lata, Manat dan Al-Uzza, dan itu adalah benda-benda yang dijadikan Tuhan, dicari keberkahannya, ya, seperti Lata, ya, Al-Uzza dan Al-Manat, ya, tentunya tidak diperbolehkan. Kalau seorang mencari keberkahan sampai pada bentuk peribadatan, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Saya ulangi, mencari keberkahan yang tidak pada tempatnya, pada asalnya hukumnya syirik kecil. Tetapi kalau disertai dengan peribadatan, maka menjadilah syirik akbar, ya. Demikian juga dalam satu hadis, ya, dari Abu Waqid Al-Laythi, dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, yaitu kami pergi berjihad bersama Nabi untuk melakukan perang Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan kufuran, ya. Walil musyrikina sidratun, ya, yaqufuna indaha wa yanutuna aslihatahum. Ternyata kami melatih orang musyrikin punya pohon sidr yang mereka berukuf di situ, nongkrong di situ, cari keberkahan, dan mereka menggantungkan pohon-pohon mereka di pohon, menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka, panah mereka di pohon tersebut agar panah mereka menjadi berkah, senjata pedang mereka jadi berkah. Maka Wamarna bi sidrah, kami melewati pohon bidar tersebut, maka sebagian kami berkata, ya Rasulullah, ij'alana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, kami juga ingin punya pohon seperti itu, seperti pohon mereka, pohon yang bisa kami gantungkan pedang kami, busur kami, panah kami, sehingga menjadi berkah, menjadi kuat kalau berperang. Kami ingin seperti mereka punya. Maka, karena kenapa mereka ungkap ini? Karena sebagian sahabat baru saja masuk Islam, dia nggak ngerti itu nggak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sanana man kana qablakum. Kata Nabi kaget dengan permintaan sebagian sahabat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah cara-caranya orang-orang musyrikin terdahulu, Yahudi Nasara. Ya. Qultum, apa yang kalian katakan? Demi Allah, apa yang kalian katakan? Kama qalat banu Israil, seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, jadikanlah kami sembahan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya sembahan. Ya. Wa jawazna bi Bani Israil al-bahra. Wa ta'ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadi Nabi Musa ketika melewati bersama kaumnya melewati Laut Merah, Nabi Musa melewati suatu kaum musyrikin yang sedang beriktikaf, yaitu berukuf, berdiam di berhala-berhala. Ya. Kemudian sebagian Bani Israel berkata, wahai Musa, jadikanlah kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Ini kalimat kesyirikan, minta sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Kata Nabi, sama seperti permintaan kalian, bikinkanlah kami pohon yang bisa kami carikan keberkahan sebagaimana mereka punya pohon. Dia bahwasanya menjadikan pohon keramat, kemudian berkah. Kalau taruh sesuatu, seperti sebagian orang, saya di apa namanya, sebutkan sebagian orang jualan tasbih. Tasbihnya apa? Ini tasbih sudah diinapkan 2 malam 3 malam di kuburan Syekh Fulan, jadi mahal. Kenapa tasbih ini sudah aromanya, sudah aura keberkahan Syekh tersebut? Kenapa sudah menginap di kuburan Syekh Fulan beberapa hari? Ini dari mana seperti ini? Menginap kemudian kuburan menjadi keberkahan. Jadi ini dalil bahwasanya menjadikan pohon untuk sumber keberkahan sama seperti menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tegur, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah,
Ya, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian katakan, apa yang kalian katakan, jadikanlah kami pohon untuk mencari keberkahan sebagaimana mereka punya pohon. Sama seperti perkataan Bani Israel, jadikanlah kami Tuhan selain Allah sebagaimana mereka punya Tuhan. Dan ini adalah sunnahnya orang-orang terdahulu. Kata Nabi, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar akan mengikuti sunnah-sunnah jalan-jalan toreko-torekonya, metode-metodenya orang-orang terdahulu. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Jangan dia latah, ikut-ikutan. Kalau itu tidak ada dalilnya, maka jangan ikut. Karena mencari keberkahan yang tidak ada dalilnya bisa jadi terjumus dalam syirik kecil. Kalau disertai dengan peribadatan, maka bisa menjadi syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.